Halo semuanya, perkenalkan nama saya Henny dengan IPM 1942022. Dalam video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian dalam penelitian saya. Pertama akan uji di program SPSS. Klik File, kemudian Open and Data. Kemudian kita akan mencari Excel untuk menguji. Kemudian akan muncul kolom ini, kita klik OK. Untuk menghapus outlier, kita klik Analyze, kemudian Regression dan Linear. Kemudian kita masukin DACC ke kolom dependen dan variabel dependen dan kontrol ke kolom independen. Kemudian pilih statistik, centang collinearity diagnostic dan Dashbin-Watson. Klik continue, kemudian klik plots. Masukkan JPrET ke kolom X dan Spreadsheet ke kolom Y. Kemudian centang normal probability plot. Klik continue, klik save. Di kolom residual cetak unstandardized dan standardized deleted. Klik continue dan pilih OK. Kembali ke halaman data ini, kita geser ke paling kanan. Kemudian ada muncul kolom RES dan SDR. Kita akan sort ascending pada kolom SDR untuk melihat data yang kurang dari 1,96. Di sini dapat dilihat terdapat satu data yang perlu dihapus atau kurang dari 1,96. Klik R, kemudian klik kanan, clear. Kemudian kita balik lagi ke SDR1 ini. Kita sort descending untuk melihat data atau menghapus data yang lebih besar dari 1,96. Pada SDR1 tidak terdapat data yang perlu dihapus. Kemudian kita akan melakukan uji outlier kedua dengan klik Analyze, kemudian Regression dan Linear. Kemudian langsung klik OK. Kembali ke data yang ini, kemudian kita lihat yang paling ujung kanan ada keluar yang SDR2. Kita tekan kemudian sort ascending untuk melihat data yang lebih kecil dari -1,96. Di sini dapat dilihat terdapat 8 data yang perlu dihapus atau kecil dari 1,96. Kita tarik dari nomor 1 sampai 8, kemudian klik kanan dan clear. Kemudian kembali lagi ke SDR2, kita sort descending untuk melihat data yang lebih besar dari 1,96. Di sini dapat dilihat terdapat 4 data yang lebih besar dari 1,96 dan perlu dihapus. Kita add semua 4 data tersebut, kemudian klik kanan, terus tekan clear. Selanjutnya kita akan melakukan uji outlier yang ketiga dengan melakukan analyze, regression, kemudian linear. Kemudian langsung klik OK.
Kemudian kembali ke halaman pertama ini, di sisi kanan paling ujung akan muncul STR3. Kita sort ascending untuk melihat data yang lebih kecil dari min 1,96. Di sini dapat dilihat terdapat 25 data yang lebih kecil dari min 1,96 dan perlu dihapus. Kemudian kita dari data yang pertama, klik sampai data yang ke-25, kemudian klik kanan, pilih clear. Setelah itu kita akan sort descending untuk menghapus data yang lebih besar dari 1,96. Di sini dapat dilihat terdapat 20 data yang lebih besar dari 1,96. Kita akan menghapusnya dengan tarik dari data baris pertama ke 20, kemudian klik kanan, pilih clear. Uji outlier udah selesai sampai di sini. Kemudian kita ada uji statistik deskriptif dengan klik analyze, pilih deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Kemudian kita akan masukin semua variabel ke kolom variabel yang di sebelah kanan. Kemudian klik OK. Di sini akan muncul output deskriptif statistiknya setelah uji outlier. Kemudian kita kembali ke sini untuk menguji frekuensi untuk dummy variabel. Klik analyze deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Kita masukin variabel dummy ke kolom variabel, kemudian klik OK. Di sini akan muncul output frekuensi variabel dummy-nya. Setelah ini kita akan menguji di program eFuse dan memakai data outlier ini. Untuk memakai data outlier ini kita bisa pilih file, kemudian export Excel, isi. Kemudian untuk menguji di program eFuse kita perlu meng-save data yang ekspor dari SPSS tadi ke Excel 97 sampai 2003 workbook. Di program eFuse kita klik file, kemudian import dan import from file. Kemudian kita pilih uji eFuse yang sudah diubah Excel ke 97 sampai 2003 workbook. Di sini kita klik next, next, next. Di sini kita ubah jadi date panel, kemudian isi cross sectionnya, kode, dan data seriesnya tahun. Kemudian klik finish dan tekan no. Di sini kita pilih proc, kemudian reset dan unstick in new page. Selanjutnya kita klik pilih kode dan di bawahnya isi tahun. Kemudian kita cari pool kodenya.
Kita klik pull kode ini, kemudian pilih estimate, kemudian mengisi dependent variable pada kolom dependent variable ini, dan mengisi variabel independen dan variabel kontrol di tabel ini. Kemudian kita juga mengisi C di awal kolom ini. Kemudian klik OK untuk menguji PLS. Dan PLS sudah keluar, kita pilih freeze, kemudian Ctrl Alt dan copy ke Word. Kemudian kita copy ke Word. Dengan memberi nama uji PLS. Setelah itu kita kembali lagi ke eViews. Kemudian kita klik estimate lagi, ganti cross section ke fix untuk uji fix efek model. Kemudian klik OK. Kita akan freeze, kemudian Ctrl Alt dan copy ke Word. Setelah itu kita kembali ke halaman eViews lagi, dan di tampilan halaman fix ini kita klik view. Kemudian fix or random effect testing, kemudian redundant fix effect likelihood ratio untuk uji cow. Pada uji cow cross sectionnya di probabilitas 0,000 dan artinya model di uji cow yang terpilih adalah fixed effect model. Kemudian kita akan menguji Huffman. Pertama-tama kita uji random dulu dengan klik estimate. Kemudian ganti cross section menjadi random dan klik OK. Kemudian kita tekan freeze dan Ctrl Alt. Kemudian copy ke Word. Masih di halaman tampilan random effect model, kita akan uji Huffman dengan klik view, kemudian fix or random effects testing, dan
correct random effects Hausman test. Kita dapat melihat probabilitas cross-section dalam uji Hausman ini adalah 0,0272 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan pemilihan model terbaik adalah fixed effect model. Kita dapat melihat hasil ujinya di uji fixed effect model. Di sini kita dapat melihat uji T yang terdapat pada kolom probe. Ini yang di samping T statistik untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, apakah signifikan atau tidak signifikan. Jika nilai probe kurang dari 0,05 maka variabel independen tersebut menyatakan signifikan terhadap variabel dependen. Jika sebaliknya maka tidak signifikan. Kemudian di bawahnya terdapat probe F statistik atau uji F. Kita dapat melihat uji F untuk mengetahui pengaruh independen terhadap dependen secara bersamaan. Kemudian di adjusted R-square, kita dapat melihat atau mengetahui seberapa besarkah variabel independen menjelaskan variabel dependen. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.